Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tidaklah mungkin murid akan melebihi seorang gurunya. Demikianlah tidak mungkin ciptaan akan melawan penciptanya. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bagaimana nasib mereka yang melawan penciptanya. Saudara, tetapi perlu kita garis bawahi bahwa pencipta kita adalah Tuhan yang benar. Pencipta kita adalah Allah yang benar. Manusia bukanlah pencipta, tapi manusia adalah ciptaan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Saudara, tidaklah mungkin bagaimana mungkin ciptaan dapat melawan penciptanya. Kali ini saya ingin saudara melihat tayangan bagaimana orang-orang yang berkata-kata melawan penciptanya. Saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol dan saya akan sakit keras. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, tetapi perlu saudara ketahui bahwa mereka melawan penciptanya, mereka melawan Allah yang sehingga mereka tidak terjadi apa-apa. Tetapi bandingkan dengan mereka yang secara sengaja melawan pencipta yang benar, melawan Allah yang benar. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah aku sedang akan mati. Saudara, Allah tidak mau dirinya dipermainkan. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 berkata demikian, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Jangan sesat. Ketika saudara melawan pencipta yang benar, ketika saudara melawan Allah yang benar yang menciptakan manusia, maka Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Mungkin masih saudara ingat apa yang terjadi dengan Babel. Saudara, Babel adalah satu kota atau satu tempat yang dimana mereka berkumpul mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi, yang mungkin dalam bahasa dapat dimengerti menara atau gerbang sorga. Mereka ingin mendirikan sebuah menara untuk mencapai sorga dan menentang Allah. Dan bagaimana Tuhan mengacau balaukan mereka, bagaimana Tuhan menyerak-nyerakkan mereka ke berbagai tempat, mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga bahasa satu dengan yang lain tidak lagi sama. Dan mungkin juga saudara ingat dengan apa yang terjadi dengan Nabal, ya, peristiwa ia menghina Allahnya Daud, bagaimana Tuhan menghukum dia dan membunuh dia. Juga mungkin saudara ingat apa yang terjadi dengan Nebukadnezar. Saudara-saudara, ketika dia menghina Allah, ketika dia menghina
Tuhan yang benar, Allah langsung menghukum dia dan membunuh dia. Peristiwa yang paling mungkin diketahui, saudara-saudara, adalah peristiwa tentang Herodes. Bagaimana dia sengaja berpidato melawan Allah. Dan firman Tuhan berkata, malaikat Allah menampar dia. Bagaimana seorang raja dihina karena mayatnya dimakan anjing-anjing di jalanan. Jangan coba-coba menghina Allah yang benar. Jangan coba-coba untuk melawan penciptamu yang benar. Kali ini saudara akan melihat suatu perbandingan bagaimana orang-orang menghina, menghujat, orang-orang menentang Allah, tetapi mereka tidak menerima hukuman. Tetapi bagaimana ada orang-orang yang kemudian menghina penciptanya, menghina Allah yang benar itu, saudara-saudara, langsung dihukum oleh Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan dulu tayangan-tayangan berikut ini. Haleluya. Saya dulu Islam garis keras, tetapi karena saya menantang Allah dan Allah tidak menjawab saya, ya. Saya menantang Allah, kalau memang Dia Allah, maka wajah saya benjol-benjol, dan saya akan sakit keras, ya. Kalau perlu mati. Tapi Allah tidak menjawab tantangan saya. Sampai sekarang saya masih hidup. Itu sudah 22 tahun yang lalu, ya, mungkin 23 tahun lalu saya meninggalkan Islam. Puji Tuhan, saya sudah ketabrak Yesus Kristus. Ternyata Dia yang menemukan saya. Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Ya, saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Mereka menghina Allah, tetapi sepertinya mereka tidak dihukum. Karena memang saudara-saudara berbeda dengan apa yang akan saudara saksikan berikut ini. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Saya kira seperti itu. Ya, saudara sudah menyaksikan tayangan tadi. Saudara tahu akibatnya. Ini peristiwa bulan lalu, peristiwa yang baru saja terjadi. Bagaimana Tuhan menghukum dia. Orang ini adalah satu dari ribuan orang yang menghina Allah, dan Allah menghukum, membunuh mereka, membinasakan mereka. Saudara, jangan coba-coba menghina Allah yang benar. Jangan coba-coba menghina Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kekristenan menyembah Tuhan yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Jadi barang siapa melawan dan barang siapa menghina Allah yang hidup akan dihukum oleh Allah. Saudaraku, jangan coba-coba untuk menghina Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Kalau hidupmu tidak akan berakhir dalam penghukuman. Mungkin saudara berkata, tetapi ada banyak orang yang menghina, terutama di media-media sosial, tentang Allah kita, Yesus Kristus. Ingat besar kasih Allah kepada kita. Allah mengasihimu. Kesempatan masih terbuka. Jika engkau tidak mau bertobat dan masih terus melanjutkan perbuatanmu itu, maka Allah akan menghukum dan mempermalukan engkau. Percayalah. Percayalah, Allah akan menghukum dan mempermalukan engkau. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih saudara sudah terus mendukung channel kami untuk terus berkembang. Doa kami, biarlah kiranya saudara selalu diberkati oleh Tuhan di mana saja saudara berada. Jangan lupa terus untuk bagikan video kami ini kepada banyak orang, agar supaya lebih banyak orang dapat memahami dan mengerti
tentang Allah yang benar, tentang Allah yang hidup, seperti Allah kita, Yesus Kristus namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Kami selalu berdoa, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya.